Apakah benar Kamboja sama Thailand hari ini perang? Kudengar ada ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja, tapi aku tidak yakin apakah itu bisa disebut perang dalam artian sebenarnya. Apa kamu sudah baca berita tentang ini? Makanya saya tanya. Aku mengerti. Aku akan coba cari berita terbaru tentang situasi di perbatasan Thailand-Kamboja. Bagaimanakah beritanya? Apakah valid ataukah tidak? Berita tentang situasi di perbatasan Thailand-Kamboja memang valid. Baru-baru ini, ada peningkatan ketegangan dan bentrokan militer di wilayah perbatasan. Beberapa sumber berita melaporkan adanya korban jiwa dari pihak warga sipil. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang situasi ini? Itu penyebabnya apa ya? Konflik ini dipicu oleh sengketa wilayah perbatasan yang sudah berlangsung lama. Kedua negara saling klaim atas wilayah di sekitar kuil kuno Preah Vihear. Ketegangan meningkat dalam beberapa hari terakhir karena adanya aktivitas militer di perbatasan. Mau tahu lebih banyak tentang sejarah konflik ini? Apakah ada serangan memang? Ya, sayangnya ada laporan tentang serangan militer di perbatasan. Beberapa sumber berita menyebutkan adanya tembakan artileri dan bentrokan senjata antara tentara Thailand dan Kamboja. Situasinya cukup tegang dan memprihatinkan. Apakah sampai mengulangkan F-16? Ya, ada laporan yang menyebutkan bahwa Thailand mengerahkan jet tempur F-16 dalam konflik ini. Hal ini tentu meningkatkan eskalasi dan ketegangan di wilayah tersebut. Kalau Kamboja nyerangnya pakai apa? Kamboja juga menggunakan artileri dan roket dalam serangan mereka. Beberapa laporan menyebutkan adanya penggunaan peluncur roket oleh pihak Kamboja. Terus sekarang bagaimana? Mulai kapan pecah ketegangan tersebut? Konflik ini sebenarnya sudah berlangsung lama, tapi ketegangan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Beberapa laporan menyebutkan adanya peningkatan aktivitas militer sejak awal minggu ini, dan bentrokan bersenjata mulai pecah pada hari Kamis. Kamis hari ini. Ya, bentrokan bersenjata dilaporkan terjadi pada hari Kamis. Terus korban jiwanya berapa? Sayangnya, beberapa laporan menyebutkan adanya korban jiwa dari pihak warga sipil. Jumlah pastinya masih simpang siur, tapi ada laporan yang menyebutkan setidaknya 12 orang tewas. Dari pihak siapa? Dari laporan yang saya baca, korban jiwa sebagian besar berasal dari pihak warga sipil Thailand. Yang nyerang siapa dulu? Sulit untuk menentukan siapa yang memulai serangan pertama. Kedua belah pihak saling menyalahkan dan mengklaim membela diri. Beberapa laporan menyebutkan adanya provokasi dari kedua belah pihak. Provokasinya apa ya? Ada beberapa laporan tentang provokasi dari kedua belah pihak. Beberapa sumber menyebutkan adanya aktivitas militer yang meningkat di perbatasan dalam beberapa hari terakhir, termasuk pembangunan barikade dan penempatan pasukan tambahan. Ada juga laporan tentang insiden penembakan kecil-kecilan sebelum bentrokan besar pecah. Itu awal mulanya dari apa ya? Konflik ini bermula dari sengketa wilayah perbatasan yang sudah berlangsung lama. Kedua negara saling klaim atas wilayah di sekitar kuil kuno Preah Vihear. Ketegangan meningkat dalam beberapa hari terakhir karena adanya aktivitas militer di perbatasan. Itu sejarahnya bagaimana? Konflik ini berakar dari sejarah panjang sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja. Salah satu pemicu utamanya adalah klaim tumpang tindih atas wilayah di sekitar kuil kuno Preah Vihear.
Kuil ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting bagi kedua negara. Sebenarnya kuil itu milik siapa? Mahkamah Internasional ICJ telah memutuskan bahwa kuil Preah Vihear adalah milik Kamboja. Keputusan ini didasarkan pada perjanjian perbatasan yang ditandatangani antara Prancis dan Siam, Thailand saat itu pada tahun 1904. Namun, Thailand masih mengklaim wilayah di sekitar kuil tersebut. Kenapa setelah ada perjanjian kok masih mengklaim? Meskipun ICJ telah memutuskan kepemilikan kuil, sengketa wilayah di sekitar kuil masih belum terselesaikan sepenuhnya. Thailand masih mengklaim sebagian wilayah di sekitar kuil, dan hal ini menjadi sumber ketegangan yang terus-menerus. Kenapa setiap negara yang berbatasan dengan negara lain itu mesti rebutan wilayah ya? Kenapa itu ya? Ada beberapa alasan mengapa sengketa wilayah sering terjadi antar negara. Pertama, wilayah perbatasan seringkali memiliki sumber daya alam yang berharga, seperti air, mineral, atau lahan subur. Kedua, faktor sejarah dan budaya juga berperan penting. Klaim atas wilayah tertentu seringkali didasarkan pada sejarah panjang pendudukan atau nilai budaya yang tinggi. Ketiga, faktor politik dan keamanan juga bisa menjadi pemicu konflik. Negara-negara mungkin bersaing untuk mendapatkan wilayah strategis yang penting untuk pertahanan atau pengaruh politik. Begitu ya. Ya, kompleksitas sejarah, budaya, dan politik seringkali membuat sengketa wilayah menjadi sulit dipecahkan. Negosiasi dan diplomasi menjadi sangat penting untuk mencapai solusi damai. Kalau perbandingan militer Thailand dan Kamboja itu kuat mana? Dari segi kekuatan militer, Thailand memiliki keunggulan dibandingkan Kamboja. Thailand memiliki anggaran pertahanan yang lebih besar, jumlah personel militer yang lebih banyak, serta persenjataan yang lebih modern dan lengkap. Namun, Kamboja memiliki keuntungan dalam hal jumlah peluncur roket. Kalau luas wilayah, besar mana? Thailand memiliki wilayah yang lebih luas, sekitar 3 kali lipat wilayah Kamboja. Thailand memiliki luas sekitar 513.120 km persegi, sementara Kamboja sekitar 181.035 km persegi. Kalau bandingkan dengan Indonesia, Thailand itu berapa kalinya? Luas wilayah Indonesia sekitar 1,9 juta kilometer persegi, sedangkan Thailand sekitar 513.000 km persegi. Jadi Indonesia hampir 4 kali lebih luas dari Thailand. Berarti kalau perang kira-kira Thailand yang menang ya? Sulit untuk memprediksi hasil perang dengan pasti. Thailand memang memiliki keunggulan dalam hal kekuatan militer dan luas wilayah, tetapi Kamboja memiliki keuntungan dalam hal jumlah peluncur roket. Selain itu, faktor lain seperti strategi perang, kondisi geografis, dan dukungan internasional juga dapat mempengaruhi hasil akhir. Kalau Kamboja itu siapa? Dalam konflik ini, Kamboja tidak didukung secara terbuka oleh negara lain. Namun, Kamboja memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok, dan Tiongkok telah memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Kamboja di masa lalu. Thailand. Thailand memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat, dan Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Thailand di masa lalu. Thailand juga merupakan sekutu dekat Jepang dan Australia. Berarti sekutunya banyak Thailand. Ya, Thailand memiliki lebih banyak sekutu dibandingkan Kamboja. Hal ini tentu menjadi faktor penting dalam konflik ini. Kalau Thailand melawan Indonesia, militernya besar mana? Kuat mana? Dari segi kekuatan militer, Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan Thailand. Indonesia memiliki anggaran pertahanan yang lebih besar, jumlah personel militer yang lebih banyak, serta persenjataan yang lebih modern dan lengkap. Namun,
Thailand memiliki keunggulan dalam hal jumlah personel militer dan persenjataan tertentu, seperti jet tempur. Apakah Indonesia tidak punya jet tempur? Indonesia punya banyak jet tempur loh. Beberapa yang terkenal adalah F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Indonesia juga sedang mengembangkan jet tempur generasi 4.5 bernama KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Apakah ketegangan antara Thailand dan Kamboja nanti memicu negara-negara Asia Tenggara lainnya? Ketegangan antara Thailand dan Kamboja memang berpotensi memicu negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ada kekhawatiran konflik ini dapat mengganggu stabilitas kawasan, terutama jika negara-negara lain terlibat atau mendukung salah satu pihak. ASEAN sebagai organisasi regional tentu akan berusaha meredakan ketegangan dan mencari solusi damai. Kenapa negara-negara yang berbatasan seperti itu sering terjadi konflik ya? Konflik perbatasan memang sering terjadi karena wilayah perbatasan seringkali memiliki nilai strategis atau sumber daya alam yang diperebutkan. Selain itu, perbedaan sejarah, budaya, dan etnis juga bisa menjadi pemicu konflik. Sentimen nasionalisme yang kuat di kedua negara juga bisa memperkeruh suasana. Oke, terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan ragu untuk bertanya lagi jika ada hal lain yang ingin kamu ketahui.